curiga saya beliau tidak tanya karena tidak tahu, ngetes kayaknya. Ya kayaknya ngetes yang bermanfaat. Oh ya, alhamdulillah. Konsumsi publik biar Baru kali ini kita podcast minta tasnya ke penanya. Yang penting tetap jaga kesehatannya, Ustaz. Jaga kesehatan. Karena masuk angin, Ustaz, bahaya ini. Malah jadi ke puasa besoknya kan. Ngakali biasanya. Ngelak. Iya. Oh, Iya, betul. Dikit. Nanti malam renang biar besok sakit. Gak usah malah saya. Bahaya itu malah. Boleh. Salah kaprah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Kang Imdad. Tentunya masih dalam program yang sama, yaitu Tajilwan, tanya jawab interaktif Liubudiyah with Al Asrar. Pada episode kali ini, kita kedatangan narasumber yang luar biasa. Beliau adalah seorang asatid atau ustadz di Pondok Pesantren Al Asrar, yaitu menjadi ustadz di Madrasah Diniyah Salafiyah Al Asrar. Beliau berasal dari Pekalongan. Beliau mempunyai suara yang bagus. Beliau jago dalam bersolawat. Jadi, pokoknya sangat luar biasa beliau. Ya, dalam hal ini kita kedatangan narasumber yang sangat luar biasa, yaitu Kang Al-Ustadz Syarif Abdillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini, Ustadz? Alhamdulillah. Untuk puasanya masih lancar semua ya, Ustadz ya? Alhamdulillah lancar. Alhamdulillah. Semoga kita semua diberikan kelancaran untuk menjalankan ibadah di bulan suci Ramadan ini. Kemudian Ustadz, nanti ini ada beberapa pertanyaan Ustadz dari followers kami. Ya, followers Instagram itu banyak pertanyaan Ustadz. Nanti sudah saya siapkan pertanyaan-pertanyaan yang nanti akan kita bahas bersama Ustadz. Ya, boleh. Jadi mohon izin ya Ustadz nanti untuk tanya-tanya, dan mohon pencerahannya juga. Mohon kita diberikan ilmu-ilmu yang Ustadz Syarif Abdillah punya. Insyaallah. Oke. Mungkin langsung saya mulai aja ya Ustadz ya? Iya, boleh. Oke. Untuk pertanyaannya Ustadz, ya ini pertanyaan datang dari akun Instagram dengan username joyhari135. Kang Jo. Sudah tidak asing lagi dengan nama ini. Beliau guru kita semua. Iya, Ustaz. Ini curiga saya beliau tidak tanya karena tidak tahu, ngetes kayaknya. Ya kayaknya ngetes yang bermanfaat. Oh ya, alhamdulillah. Konsumsi publik biar paham semua. Biar paham semua. Jadi nanti barangkali ada jawabannya yang salah, mohon dikoreksi Ustaz Jo. Baru kali ini kita podcast minta tasnya ke penanya. Oke, mungkin saya bacakan ya Ustaz ya. Untuk pertanyaannya. Mau tanya dong Ustaz. Sudah kita ketahui bahwa mata terhubung dengan saluran air mata, hidung, dan juga rongga mulut Ustaz. Kemudian di sini dijelaskan sebuah kasus. Ada seorang fulan yang mana dia sedang puasa. Fulan tersebut meneteskan obat tetes air mata. Mungkin karena matanya lagi sakit Ustaz. Tapi meneteskan tersebut pada saat masih dalam waktu sahur atau sebelum subuh. Kemudian setelah itu karena tadi kita masih ada hubungannya dengan rongga hidung dan lain-lain, itu kemudian si fulan ini merasakan pahit di tenggorokan Ustaz. Dan kemudian setelah diusut, ternyata rasa pahit tersebut itu timbul dari obat tetes air mata tersebut. Pertanyaannya, berarti dicicipi. Ya, mungkin seperti itu. Biar tahu pahitnya dicicipi. Ya, mungkin seperti itu kurang lebihnya. Kemudian pertanyaannya Ustaz, apakah batal puasanya atau masih sah? Karena meneteskan obatnya sebelum terbit fajar atau masih sahur, sedangkan si fulan ini merasakannya setelah masuk subuh atau setelah subuh. Artinya sudah mulai berpuasa. Mohon pencerahannya Ustaz untuk itu. Ini pertanyaan dari akun Instagram joyhari135. Mungkin itu pertanyaannya Ustaz. Mohon pencerahannya, silakan.
Oke, terima kasih Kak Imdad dan juga si penanya Ustadz Falah Jauhari. Ini juga teman saya yang sekarang sedang mengabdi di Kudus. Kita doakan saja semoga lancar. Amin. Lancar kehidupannya, dipanjangkan umurnya dan juga berlimpah rezekinya. Segera diketemukan jodoh. Amin. Oke. Jadi gini, sebenarnya saya agak menyanggah dari pertanyaan Kang Falah juga. Gimana, apakah betul tetes mata ataupun cairan yang masuk dalam mata itu masuk ke tenggorokan? Karena di sini yang saya kutip adalah yang perkara yang membatalkan puasa itu salah satunya adalah masuknya kepada jauf ataupun lubang-lubang yang terbuka. Kalau kita tahu lubang di tubuh manusia ada 7. 2 telinga, 2 hidung, 1 mulut, terus 1 anus, 1 juga dakar ataupun kemaluan. Nah, berarti ada berapa itu? 2, 4, 7 kan, 7. Nah, sedangkan mata itu tidak termasuk masuk jauh itu, tidak termasuk lubang. Nah, mungkin kan yang masuk sini, Ustaz. Ya, tapi rasanya sini. Iya. Tapi itu kan gini, maksudnya ini mungkin ditarik mundur dulu ya, Ustaz ya. Mungkin sebelum masuk ke pertanyaan tadi ini. Kalau hanya sekedar tetes air mata, tapi di siang bolong di bulan Ramadan, dalam keadaan puasa, itu batal atau tidak? Nah, jadi gini Kang. Saya mohon maaf dulu kepada Pak Falah. Sebenarnya untuk mata itu tidak sampai ke tenggorokan. Nah, kalau para ulama itu mengibaratkan seperti mandi. Mandi itu yang kena kulitnya, tetapi yang segar tubuhnya. Sama, yang tetesi matanya tapi yang kerasa tenggorokannya. Itu tidak membatalkan puasa. Baik itu dilakukan pada sebelum subuh ataupun siang hari pun itu tidak masalah, tidak membatalkan puasa. Untuk tetes air mata itu. Tapi ini khilafiyah kan. Nah, kalau khilafiyah itu kita cari amannya biar kita terhindar dari khilafiyah adalah melakukan ketika memang benar-benar butuh saja. Patokannya memang tidak membatalkan karena dengan alasan tadi mata itu bukan termasuk lubang yang bisa membatalkan puasa. Dan juga tadi tetes air mata itu bukan masuk ke tenggorokan, bukan. Jadi itu yang menjadi penyebab tidak dibatalkannya puasa. Mungkin memang iya sih, maksudnya secara logika harusnya kan hanya sekedar meresep saja ya. Hanya sekedar maksudnya kan untuk mengobati mata, jadi kena di mata, harusnya juga hanya kena di mata. Tidak sejauh sampai tenggorokan. Masuk ke akal semuanya. Atau mungkin juga bisa jadi memang dari si Sail atau penanya ini mungkin hanya sugesti saja mungkin ya. Sugesti. Apalagi dia bilangnya diusut setelah diusut. Jadi seakan-akan ini kenapa ya? Ini kenapa kan? Dicari tahu dulu gitu. Oke. Jadi untuk intinya itu ya, tadi ada 7 lubang itu ya, Ustaz ya. Nah, mungkin nih dari kita tarik ke pertanyaan yang mungkin lebih ringan lagi nih. Yang sering kita lakukan atau dari seumat manusia lakukan. Dari ke-7 lubang itu, tadi kan ada kayak telinga, hidung, mulut dan seterusnya. Bagaimana dengan penggunaan cotton bud atau pembersih telinga? Nah, itu. Jadi setiap anggota itu ada hadnya. Semisal itu, telinga pun ada batasannya. Kadang gini, kok kamu ngupil? Padahal ngupil katanya kan memasukkan ke lubang. Nah, tapi ngupil itu sebenarnya nggak apa-apa. Ketika jarimu gak nganti ke atas, kok meripat. Pikirannya ini cuma tembus mata. Kita tembus mata. Ya, ala kadarnya nggak sampai masuklah. Cotton bud pun sama. Cotton bud kalau cuma di daun telinga itu masih aman. Tetapi kalau masuk lah itu yang menjadi batalnya itu ketika masuk. Kalau cuma di daun telinga silakan, enggak apa-apa. Tapi kalau udah masuk itu membatalkan.
Yang sering terjadi malah ketika sikat gigi. Itu yang sering terjadi khilafiyah ataupun tadi batal enggak ya? Rawan. Nah, soalnya kan masih kerasa rasa odol. Nah, itu bahaya. Makanya kita kan hanya merasakan, Ustaz. Hanya merasakan. Ya merasa, berarti kan tidak masuk. Lalu kenapa yang masak di sore hari atau di siang hari ini hanya sekedar nyicip istilahnya? Itu batal atau tidak? Kalau nyicip tidak batal. Dengan catatan bukan menelan, cuma dirasa. Bukan satu sendok lempar semua. Itu lapar berarti namanya. Biar nggak timbul madoro. Masak banyak tapi malah asin, kan malah dibuang berarti. Takutnya khawatirnya seperti itu. Saya itu justru malah kayak lebih kasihan kalau memang mengenai kasusnya mengenai lubang-lubang ini, Ustaz. Itu kepada seseorang yang mempunyai hobi renang. Nah, itu juga itu kan berarti kan kehati-hatiannya sangat luar biasa. Ya. Mungkin salah satu solusi untuk yang suka renang apa karena yang dipending dulu kah atau bagaimana? Ya, itu namanya fikih itu kan menghati-hati. Nah, kasusnya sama seperti tetes mata. Apabila bisa dilakukan malam, kenapa nggak malam saja? Itu. Ataupun semisal udah periksa dokter harus dikasih tes mata, ya silakan tes mata. Nah, ataupun ketika berkendara banyak debu, kan itu madorot. Semisal ketika kita ada di tetes mata bisa melepuh ataupun sebagainya lah, maka dari tetes saja nggak apa-apa, nggak masalah. Walaupun nanti ada rasa, itu nggak masalah. Renang pun sama. Ketika renang memang bisa dipending malam hari, kita lebih baik malam hari. Nah, terus kadang kita juga tahu Kang, yang namanya bokong atau pantat itu kita kan tahu posisi mana ketika bisa buka. Misal kayak jongkok itu kan berarti terbuka. Kalau nggak jongkok ataupun duduk ataupun lurus kayak itu tutup. Nah, tapi kan kalau renang posisinya bergerak terus. Nah, itu mengantisipasi saja Mas, untuk renangnya dipending dulu. Untuk hati-hatinya. Karena kemungkinan masuk airnya kan tidak cuma dari belakang. Ya, kita nggak tahu, karena kita nggak bisa memprediksi. Bisa juga lewat telinga kah, atau lewat hidung lah. Seringnya telinga. Oke. Untuk kasus berenang mungkin seperti itu ya, Ustaz ya. Jadi memang harus lebih hati-hati. Syukur kalau memang tidak ada urgen apapun itu, hanya sekedar hobi, mungkin bisa diganti lain waktu. Tidak harus setelah Lebaran. Tapi kalau memungkinkan untuk malam, silakan bisa dilakukan malam. Yang penting tetap jaga kesehatannya, Ustaz. Jaga kesehatan. Karena masuk angin, Ustaz, bahaya ini. Malah jadi ke puasa besoknya kan. Ngakali biasanya. Ngelak. Iya. Iya, betul. Nanti malam renang biar besok sakit. Gak usah malah saya. Bahaya itu malah. Salah kaprah. Tapi beberapa kali, Ustaz. Ini masih seputar lubang ya, Ustaz. Ya. Masih seputar lubang. Beberapa kali itu saya diberikan peringatan oleh beberapa orang juga bahwa menggunakan sampo atau keramas di siang bolong atau di siang pada saat puasa itu juga jatuhnya seperti pakai cotton bud dan lain-lain. Maksudnya dikhawatirkan katanya masuk telinga kah atau gimana kah? Padahal setiap di selain bulan Ramadan pun yang saya rasakan ketika keramas pun sepertinya tidak ada yang masuk ke telinga deh. Nah, itu ketika sampo bisa masuk ke situ pun tetap batal ya, saja. Batal. Kalau emang benar-benar masuk. Tapi kalau menurut saya ya saja, kayaknya itu memandang fikih terlalu berhati-hati sih, Ustaz. Itu gimana, Ustaz? Apakah memang kita harus sehati-hati itukah atau bagaimana, Ustaz?
Untuk mengetahui itu, kita rasakan saja Mas. Untuk fikih itu kan sebenarnya untuk menentukan sebuah hukum itu dilihat dari ilatnya. Ketika ilatnya itu mendorong kepada yang mandoro, kepada yang sesuatu yang bisa menjadikan rusak amalia ataupun budiahnya, maka kita jauhi. Selagi itu ilatnya kok aman-aman saja, misal sampo itu menurut saya aman itu, karena yang dikasih sampo cuma sekitar rambut, bukan kupingnya gitu kan halus ini. Nah itu berarti ya harus hati-hati kembali. Intinya bagaimana caranya tidak sampai masuk kepada kuping tersebut. Kalau saya hati-hatinya malah ketika membasuhnya, bukan ketika sampoannya. Ketika sampoan menurut saya aman, tapi membasuhnya itu yang beresiko. Yang saya maksud itu Ustaz maksudnya. Karena kan yang namanya sampoan tetap harus dibasuh kan, enggak mungkin enggak. Gitu kan. Nah, itu berarti memang memang harus hati-hati ya Ustaz ya. Hati-hati. Terus ada pertanyaan menarik Ustaz mengenai puasa, batal atau tidaknya. Kalau nih Ustaz, kalau ada seorang pasutri berhubungan badan di saat sahur, kan boleh-boleh saja Ustaz. Orang namanya udah pasutri kan. Nah, terus setelah itu mereka tidur setelah sahur kemudian tidur. Akhirnya dalam keadaan belum sesuci. Ya, masih junub. Ya. Belum junub. Itu bagaimana untuk puasanya Ustaz? Apakah gara-gara kita belum junub kemudian kita tidak sah puasanya, atau kita masih sah saja dan boleh melanjutkannya Ustaz? Itu tidak berdampak Mas. Jadi semisal kita pun tuh yang punya istri, kan kita belum punya istri ya, lebih ke ihtilam saja. Contohnya ihtilam. Semisal ihtilam di waktu sahur mepet ke subuh. Nah kita belum sempat mandi, malah ngeboti sahur misal, itu pun tidak masalah, silakan lanjutkan puasa. Itu bukan menjadi batalnya suatu puasa seorang. Walaupun belum junub. Walaupun belum mandi junub, aman, tidak masalah. Oke. Mungkin itu yang jarang diketahui oleh teman-teman semua Ustaz. Berarti mereka lebih menganggap bahwa ketika masih junub berarti nggak sah. Batal. Seperti itu. Ya. Nah itu mungkin tidak semua ya, tidak semua. Cuma memang barangkali kebanyakan para penonton di luar sana masih ada punya pikiran seperti itu. Untuk sekarang sudah terjawab oleh Ustaz Syarif bahwa puasanya masih aman, masih dilanjutkan saja. Tapi jangan lupa mandi. Nanti malah 2 hari tidak mandi. Malah meninggalkan kewajibannya itu. Ya. Oke, terima kasih Ustadz untuk jawaban dari pertanyaan dari username Instagram Joy Hari. Untuk penanya semoga jawabannya bisa diterima. Jadi pada intinya kalau menurut referensi dari Ustadz yang didapatkan oleh Ustadz Syarif bahwa obat mata itu hanya meresap memang di mata saja, tidak masuk ke tenggorokan. Mungkin ada rasa pahit, mungkin coba dicek lagi. Mungkin dari penanya atau dari teman-teman yang merasakan seperti itu, mungkin habis ngelon apa, terus masih ada sisa rasanya, mungkin ya Ustadz ya. Mungkin seperti itu. Dan ketika memasukkan cairan itu, tetes mata itu ke dalam mata, itu masih sah saja. Boleh. Karena tidak tergolong dalam 7 lubang yang bisa membatalkan puasa tersebut. Begitu ya Ustaz ya? Oke, kira-kira jawabannya seperti itu. Terima kasih untuk para penanya dan tentunya terima kasih juga kepada para penonton-penonton setia kita di channel YouTube Pondok Pesantren Al-Asror. Tentunya kita akan hadir lagi di episode berikutnya, tentunya dengan narasumber yang tentunya tidak kalah menarik, tidak kalah sensasional, tidak kalah menarik tentunya. Mungkin juga Ustadz nih di lain kesempatan barangkali kita bisa ketemu lagi, Ustadz bisa bertamu ke sini lagi. Mungkin kita akan bertemu lagi dengan Ustadz Syarif Abdillah. Beliau salah satu guru atau Ustadz di Madrasah Diniyah Salafiyah Al-Asror. Mungkin untuk episode hari ini saya cukupkan itu dulu, dan tentunya saya ingatkan lagi
Jangan lupa terus saksikan program Tajil Luar edisi Ramadan di tahun 2025 di channel YouTube Pondok Pesantren Al-Asror. Dan tentunya tetap kami akan nantikan pertanyaan-pertanyaan berikutnya yang akan kalian tanyakan di Instagram Pondok Pesantren Al-Asror. Jadi dengan caranya cukup mudah sekali untuk caranya. Silahkan kalian kunjungi Instagram Pondok Pesantren Al-Asror untuk akun Instagramnya. Silahkan kalian bisa cek bentar, saya mikir di mana ya? Di sini lagi. Oke. Ya, jadi emang saya tujuannya ngerjain editor. Jadi cek Instagramnya di sini. Oke, cek Instagramnya di sini. Nanti silahkan kalian bisa kunjungi Instagram Pondok Pesantren Al-Asror. Kalian bisa tanyakan lewat Instastory yang akan kita upload setiap hari. Dan tentunya untuk penanya-penanya yang pertanyaannya belum terjawab, nantikan saja episode-episode berikutnya. Nanti kita akan jawab pada pertemuan berikutnya. Mungkin itu dari saya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih Ustaz Syarif atas kedatangannya. Dan juga semisal ada salah kata ataupun masih ucapannya belum bisa dipahami, ya saya mohon maaf sebanyak. Bisa via DM ya Ustaz? Oke, bisa. Oke, nanti untuk akun Instagramnya silakan editor minta tolong ya. Disertakan juga. Oke, untuk Instagramnya agar ya bisa langsung tanya. Sharing-sharingnya boleh. Atau mungkin kalau misal yang mau minta nomor WhatsApp-nya silakan tanyakan DM ke admin Pondok Pesantren Al-Asror. Terima kasih Ustaz, sekali lagi saya ucapkan atas kedatangannya dan juga terima kasih atas ilmu-ilmunya, pencerahan untuk beberapa pertanyaan tadi. Untuk kesimpulannya sudah saya simpulkan tadi, silakan diterima atau difahami secara bijaksana. Mungkin dari kami cukup itu dulu. Dari saya pamit undur diri dan dari Ustaz Syarif pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.